Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Nurbani Siregar. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS 3, Stanbook 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Humaida Boru Hasibuan MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu satu, pengertian pendidik. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang bermakna pendidik seperti murabbi, muallim, dan mudarris. Menurut Maragustan 2014, pendidik Islam adalah istilah orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan peserta didik dengan mengaktualisasikan seluruh potensinya, baik potensi spiritual, afektif, kognitif, maupun potensi psikomotor, ke arah yang lebih baik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidik diartikan dengan pengajar atau guru. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 6 disebutkan bahwa pendidik disebut sebagai tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar. Yang kedua ada etika pendidik. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti etika kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Keistimewaan mengenai gerak-gerak, pikiran, dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya. Adapun ayat-ayat perspektif pendidikan Islam yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun yang artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Adapun yang ketiga yaitu filosofi menurut Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yaitu memiliki sikap yang tabah dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem yang dijelaskan dari peserta didik. Yang kedua, bersikap penyantun dan penyayang. Yang ketiga, selalu menjaga kewihawasan dan kehormatannya dalam bertindak. Yang keempat, menghilangkan sikap angkuh terhadap semua. Yang kelima, bersikap rendah hati dan menyatu dan bergaul dengan masyarakat. Keenam, menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat, bersikap lemah lembut dan menghadapi peserta didik. Menghindari sikap marah dan menghadapi persoalan peserta didik. Sabar dalam menghadapi kekurangan kelemahan peserta didik. Menghindari sikap yang menakutkan peserta didik. Berusaha merespon dengan sikap terbuka terhadap pertanyaan yang tidak bermutu dari peserta didik. Dan yang keempat yaitu implikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan informal. Kewajiban mengajarkan pendidikan agama Islam terhadap semua jenjang pendidikan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dalam peraturan pemerintah ini terdapat pengakuan akan majelis taklim pengajian kitab, pendidikan Al-Quran, dan diniyah taklimiyah sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam non-formal. Peraturan pemerintah mencoba memberikan perhatian yang lebih pada dunia pendidikan agama Islam. Jika dianalisis dengan lebih baik, proses pendidikan agama Islam era reformasi mulai berjalan baik. Kebijakan baru pemerintah mampu menciptakan praktik penyelenggaraan pendidikan Islam yang lebih dari era Orde Lama hingga Orde Baru. Baik, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.